Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 skakmat brutal hitam untuk menghadapi serangan putih, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama, di mana putih mengambil pembukaan E4, E5, dan gajah ke C4, bishop opening, dan kuda ke F6, Berlin defense, kuda ke C3, dan juga ini mempersiapkan perkembangan perwira kuda C6, dan jelas untuk mendukung pion B7 untuk maju ke B5 untuk menyerang gajah. D3 mengaktifkan gajah, B5 menyerang gajah, gajah ke B3, dan A5. Dan jelas untuk menyerang di sayap menteri yang ditempati oleh gajah. A4 menghentikan laju dari pion, dan B4 menyerang kuda, dan kuda ke A2, D5 langsung mendobrak petak pusat, dan pion pukul pion, pion pukul pion. Kuda ke F3 mengancam pion E5, kuda ke C6 melindungi pion E5, dan menteri ke E2 menambah tekanan buat pion E5. Gajah G4 langsung mengepin kuda dan roket pendek. Dan jelas ini juga akan bertujuan beteng E1 untuk menekan di petak pusat ataupun jalur E, teman-teman. Gajah ke C5 langsung menyerang di pertahanan Raja Putih dan juga mempersiapkan roket pendek. Gajah G5 mengepin kuda, H6 menyerang gajah, H3 juga menyerang gajah. Nah, di sini hitam melangkahkan H5 dan jelas mengorbankan satu gajah demi mendapatkan jalur H yang sudah ditempati oleh Raja Putih. Dan pengorbanan diterima pion pukul gajah dan pion pukul pion, juga mengancam kuda, dan kuda pukul pion mengajak pertukaran kuda. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di pose seperti ini, putih sangat diunggulkan dalam perkembangan perwira dalam menyerang di pertahanan Raja Hitam. Kuda ke D4 juga menyerang menteri sekaligus menyerang gajah, menteri E1, dan kuda ke E4 menyerang gajah sekaligus mengorbankan menteri hitam. Nah, teman-teman, di pose seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, gajah pukul menteri, maka kuda G3, dan jelas ancamannya skakmat, teman-teman. Kuda ke C6 open skak, maka kuda D ke E2 juga skak. Langkah paksa menteri pukul kuda, skak, dan kuda pukul menteri, skakmat, teman-teman. Nah, inilah teman-teman keunggulan dari penguasaan jalur di pertahanan raja. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah, teman-teman, di pose seperti ini, apabila dijawab dengan kuda pukul pion mengancam menteri sekaligus melindungi gajah, dan menteri ke B8, dan jelas ancamannya skakmat di petak H2. Gajah H6 menutup jalur beteng, dan kuda ke F3, skak. Pengorbanan satu kuda dan pion pukul kuda, dan menteri G3, skak, di mana pion di petak F2 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Raja ke H1 dan menteri H3, skak. Raja G1 dan pion pukul pion, dan ancaman skakmat di petak G2 tidak dapat terhindar lagi. Dan menteri pukul kuda, skak, dan tetap sama pion pukul menteri. Kuda ke D6 skak, maka gajah pukul kuda, dan gajah F7 skak, dan raja pukul gajah, B3, dan menteri G2 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah, teman-teman, di pose seperti ini jawaban yang kedua, apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka menteri pukul gajah dan pion pukul pion, dan jelas teman-teman di pose seperti ini menteri dari putih sudah siap menyerang raja. Nah, maka dari itu rokade panjang untuk menghindari pin dari menteri, dan menteri ke E4 dan menteri ke F4, dan jelas ancamannya skakmat, teman-teman.
Nah, di poin seperti ini, apabila dijawab dengan menteri pukul menteri, maka kuda ke E2, skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 ini, di mana di poin seperti ini, apabila dijawab dengan kuda pukul pion, maka menteri pukul menteri. Beteng F ke E1, maka menteri ke H7, dan jelas tetap sama ancamannya skakmat teman-teman. Kuda ke H6, maka menteri pukul kuda. F3, maka kuda ke E2, skak. Raja ke F1, dan kuda G3, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah, oke teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Petrosian memegang bidak hitam melawan Tarbukov memegang bidak putih. Dan di mana putih mengambil pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, kuda ke F3, dan D6. Kuda ke C3, dan gajah G4, menyerang kuda E4, dan jelas untuk menguasai petak pusat. C6, juga untuk menghentikan laju pion. H3, mengancam gajah, maka gajah pukul kuda. Dan menteri pukul gajah, kuda B ke D7, untuk mensupport kuda, dan sekaligus bisa mensupport pion. E7 untuk maju ke E5 dan juga bisa berkembang juga. Gajah ke E3 mempersiapkan rokade panjang. E6 dan G4. Dan jelas untuk mempersiapkan penyerangan di sayap raja. D5 mengajak pertukaran pion dan E5 menyerang kuda dan kuda G8. Nah, teman-teman, untuk sementara hitam kalah perkembangan perwira. Dan rokade panjang, dan jelas beteng langsung menguasai jalur D. B5, dan jelas untuk mempersiapkan penyerangan di sayap menteri. Gajah ke D3 dan kuda ke B6. Dan jelas ini juga akan bertujuan untuk menyerang gajah sekaligus pion lemah di petak B2. Raja ke B1 terlebih dahulu, kuda ke C4 menyerang gajah, gajah ke C1. Dan jelas untuk melindungi pion B2 dan sekaligus tetap sama untuk menguasai jalur diagonal sayap raja. Dan menteri ke B6 dan jelas memantau untuk menyerang di pertahanan raja putih. G5 dan jelas langsung menyerang di sayap raja. Kuda ke E7 terlebih dahulu untuk mengawal petak penting G6 dan H4. C5 mengajak pertukaran pion dan pion pukul pion, menteri pukul pion. Dan jelas teman-teman, di poin seperti ini kalian bisa melihat beteng di D1 itu sudah menguasai jalur D, dan beteng H ke E1 dan jelas untuk menguasai jalur tengah G6 dan mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap hitam sekaligus mempersiapkan rokade pendek. B3 mengancam kuda gajah G7. Nah, teman-teman, di poin seperti ini hitam dengan sengaja untuk mengorbankan kudanya agar bisa membuka jalur B yang ditempati oleh raja. Dan sekaligus gajah G7 ini juga langsung menguasai jalur diagonal di sayap menteri. Dan pengorbanan diterima pion pukul kuda dan pion pukul pion mengancam gajah. Gajah ke F1 dan rokade pendek. Nah, di poin seperti ini teman-teman, raja hitam sudah aman. Raja ke A1 dan beteng F ke B8. Dan jelas langsung menguasai jalur sayap menteri. Kuda ke B1 dan kuda ke C6. Dan jelas untuk menyerang pion E5 dua kali. Menteri G3 untuk mensupport pion dan beteng pukul kuda. Skak langkah paksa, raja pukul beteng. Dan beteng ke B8 skak dan raja A1 dan C3. Nah, teman-teman, di poin seperti ini raja dari putih sudah terjebak dan tidak dapat gerak kemana-mana. Gajah ke D2 mencoba untuk mengembalikan perwira, tetapi di sini Petrosian kuda ke B4 dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan gajah ke D3 untuk mensupport pion. Dan menteri ke C4 langsung mengorbankan menteri. Dan ini adalah langkah paksa gajah pukul menteri dan kuda pukul pion. Skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman,
Ini di serangan yang kedua, sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Lewis memegang bidak putih melawan Leon Dayton memegang bidak hitam, di mana Lewis mengambil pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Italia, kuda ke F6, dan rokade pendek, kuda pukul pion, dan beteng ke E1, dan D5, juga menyerang gajah, gajah ke B3, dan gajah ke C5, dan jelas untuk mempersiapkan rokade pendek, dan D4, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul pion. Menteri ke F6 juga menyerang kuda dan sekaligus menyerang pion di petak F2 dua kali, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, ini adalah langkah jebakan yang dirancang oleh putih. Apabila pengorbanan ini diterima dengan menteri pukul kuda, maka beteng pukul kuda dan jelas menteri akan jatuh, dan menteri pukul beteng dan gajah pukul menteri, dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah tetapi untuk kemenangan hitam tipe seperti ini teman-teman, ada satu dengan menteri pukul pion, skak, langkah paksa, raja ke H1, dan tipe seperti ini teman-teman, kalian bisa jeda videonya dan temukan langkah terbaik bagi hitam. Satu langkah saja membuat putih menyerah. Nah selamat bagi yang menemukan menteri G1, skak, langkah paksa, raja pukul menteri, dan kuda ke E2 juga double skak, raja ke F1, dan kuda 4 ke G3 skak, dan langkah paksa lagi pion pukul kuda, dan kuda pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di serangan yang terakhir ini ataupun yang keempat saya ambil dari pertandingan Stefan melawan Floresu, di mana Stefan memegang bidak putih dan Floresu memegang bidak hitam, di mana pembukaan diawali dari E4, D5, Skandinavia defense, dan pion pukul pion, dan kuda ke F6 mengancam pion C4 dan E6, dan pion pukul pion, gajah pukul pion, dan masih sama, masih mengancam pion C4, D4 terlebih dahulu untuk berlanjutan untuk menyerang gajah, maka gajah ke B4, skak, kuda ke C3 menutup, dan kuda ke E4 menambah tekanan buat kuda, dan menteri ke D3, gajah ke F5 dan jelas menyerang menteri, dan A3, dan gajah pukul kuda, skak, dan pion pukul gajah, rokade pendek, dan menteri ke F3 menyerang gajah, dan beteng ke E8, dan sekaligus menyerang di pertahanan raja putih, gajah E3. Nah teman-teman, di base seperti ini apabila langsung dijawab dengan menteri pukul gajah, maka kuda G3 open skak sekaligus mengancam menteri, juga mengancam beteng. Menteri E5 menutup dan beteng pukul menteri, skak dan pion pukul beteng, dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di base seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini gajah E3 juga langkah bagus untuk menghentikan serangan dari beteng hitam, dan menteri ke D7 untuk mensupport gajah H3 dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di base seperti ini putih memiliki kesempatan untuk menyerang pion B7 dan menteri pukul pion sekaligus mengancam beteng, kuda ke C6, dan jelas untuk menghubungkan kedua beteng. Menteri ke B3 menyerang kuda dan menteri pukul pion untuk melindungi kuda. Nah gajah tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh beteng. Beteng ke C1 juga menambah tekanan buat kuda. Nah teman-teman, di base seperti ini juga Floresu memiliki langkah terbaik dengan beteng pukul gajah, skak, langkah paksa, pion pukul beteng, menteri H4, skak, raja ke D2, dan kuda ke E4 skak, dan raja ke D3, dan di pose seperti ini menteri ke D8 skak, raja ke E2,
dan menteri kedua skak, raja F3, dan menteri ke F2. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.